Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Tamami, NPM 23125969. Kali ini kita akan membahas tentang dua pembahasan, yaitu pertama adalah sholat khauf dan yang kedua adalah sholat gerhana. Bagaimana penjelasannya? Mari kita dengarkan. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang sholat khauf, yaitu sholat dalam keadaan bahaya. Nah, kita mengambil daripada kitab Sabilal Muhtadin, bahwasanya di sini disebutkan dalam mengerjakan sholat khauf ada 16 cara. Namun Imam Syafi'i hanya memilih 4 dari 16 cara tersebut. Dan dalam uraian atau dalam kitab ini cuma satu cara yang diuraikan daripada 4 cara tersebut. Lalu apa saja itu? Yang pertama, itu kita boleh mengerjakan sholat khauf apabila terjadi pertempuran yang sengit sehingga para prajurit tidak dapat meninggalkan medan pertempuran, takut kepada musuh yang sedang mengejar mereka, lalu lari dari penjara karena dihukum mengerjakan tindakan pidana, padahal tuduhan itu tidak benar. Kita dapat dijadikan alasan untuk melaksanakan sholat di luar waktu. Artinya masalah-masalah yang disebutkan tadi itu tidak ada alasan untuk kita jadikan alasan lain untuk mengerjakannya di luar waktu. Nah, kesimpulannya di sini bahwasanya di Sabilal Muhtadin ini membolehkan kita untuk melaksanakan sholat khauf apabila kita melaksanakannya itu dalam keadaan darurat. Maka kita boleh untuk melaksanakan sholat khauf. Lalu bagaimana nih pendapat daripada imam mazhab tentang sholat khauf ini? Mari kita lihat. Baik, marilah kita lihat di tabel berikut. Ini adalah tentang perbedaan pendapat daripada 4 imam mazhab. Mungkin bisa kita lihat daripada dari segi status hukum dan cara sholatnya. Dari status hukum, mazhab Syafi'i dan Sabilal Muhtadin diperbolehkan tetap sah dilakukan pasca wafatnya Nabi SAW. Mazhab Hanafi diperbolehkan, namun ada pendapat awal yang sempat menyatakan ini khusus masa Nabi. Mazhab Maliki diperbolehkan sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Mazhab Hanbali diperbolehkan dan mengikuti berbagai riwayat cara sholat Nabi. Cara sholat, mazhab Syafi'i dan Sabilal Muhtadin memilih 4 cara utama dari 16 cara yang ada. Mazhab Hanafi cenderung hanya menggunakan cara yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Mazhab Maliki mengutamakan cara yang diriwayatkan dalam hadis Sahal bin Abi Hatsmah. Mazhab Hanbali membolehkan banyak cara atau sekitar 6 cara yang sesuai dengan riwayat hadis sahih. Baik, dari perbedaan 4 imam mazhab tadi, kitab Sabilal Muhtadin sependapat dengan Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Baik, lanjut kita ke pembahasan tentang sholat gerhana. Apa sih itu sholat gerhana? Jadi, kata gerhana kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ada 2 macam. Yang pertama, khusuf untuk gerhana matahari dan khusuf untuk gerhana bulan. Lalu bagaimana hukum daripada sholat gerhana? Jadi sholat gerhana yang diterangkan di atas atau yang diterangkan di pengertian tadi dan daripada dalil tadi itu hukumnya adalah sunat muakkad, yang artinya sunat yang hampir wajib. Baik, niat daripada sholat gerhana. Untuk sholat gerhana matahari niatnya adalah usolli sunatan kusufi syamsi rak'ataini lillahi ta'ala. Untuk sunat gerhana bulan yaitu usolli sunatan kusufil qamari rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi itu adalah lafaz daripada niat kita mengerjakan 2 sholat gerhana tadi. Jadi baik, dalam mengerjakan sholat gerhana ini sunat membaca dengan suara nyaring pada sholat gerhana bulan dan dengan suara perlahan pada sholat gerhana matahari. Jadi kita disunatkan ada gerhana matahari atau gerhana bulan bertepatan dengan waktu sholat, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat yang fardu terlebih dahulu, karena takutnya sholat fardu tersebut habis waktunya saat kita melaksanakan sholat gerhana. Baik, lalu bagaimana nih pendapat daripada imam mazhab tentang sholat gerhana ini? Mari kita dengarkan. Baik, mari kita lihat di tabel berikut. Ini adalah perbedaan pendapat tentang 4 imam mazhab mengenai sholat gerhana. Yang pertama itu jumlah ruku. Imam Hanafi itu 1 ruku per rakaat. Imam Maliki 2 ruku per rakaat. Imam Syafi'i 2 ruku per rakaat. Imam Hambali 2 ruku atau lebih. Tentang khutbah, Imam Hanafi tidak ada. Imam Maliki juga tidak ada. Imam Syafi'i ada 2 khutbah. Imam Hambali ada 1 khutbah. Dan bacaan matahari
Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i itu sepakat sir atau pelan, dan Imam Hambali itu jar atau nyaring. Dan kitab Sabilal Muhtadin selaras dengan mazhab Imam Syafi'i. Baik, sudah kita menjelaskan atau mendengarkan penjelasan dua pembahasan tadi. Sekarang marilah kita ambil salah satunya, yaitu adalah salat khauf. Bagaimana nih kasus kontemporer sekarang? Baik, kita angkat, yaitu pertama tentang tenaga medis saat kondisi darurat. Nah, kasus kontemporer sekarang apakah masih relevan dengan kitab Sabilal Muhtadin? Baik, yang kita angkat hari ini tentang tenaga medis saat keadaan darurat. Jadi bagaimana nih sholatnya tentang keadaan tenaga medis, contohnya seperti dokter, perawat, dan yang lain-lain saat melaksanakan tugasnya apabila darurat. Bagaimana sholat mereka? Dalam kitab Sabilal bahwasanya apabila ada seorang tersebut dalam keadaan darurat, maka dia boleh menggunakan rukhsahnya. Nah, contohnya seperti tenaga medis tersebut, apabila mereka melaksanakan tenaga medisnya atau mengerjakan kerjaannya yang mana ini berkaitan dengan nyawa manusia, contohnya saat operasi atau saat COVID kemarin. Nah, contohnya saja kita ambil saat operasi. Saat operasi itu ada yang memakan waktu 8-10 jam, yang mana waktu tersebut memakan 2 waktu sholat. Nah, bagaimana sholat para perawat atau para dokter saat melakukan operasi tersebut? Nah, ternyata boleh dalam kitab Sabilal Muhtadin mereka menggunakan rukhsah, yaitu salat khauf sesuai kemampuannya apabila tidak bisa melakukan secara sempurna, dengan syarat yang dikerjakannya tersebut benar-benar darurat. Nah, baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kan al ilmu bijiddi la bijaddi. Ilmu itu didapat dengan bersungguh-sungguh, bukan dari nasab maupun keturunan. Hakadha minni. Assalamualaikum warahmatullahi